Fadel Bajide resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan putri sulung Nikita Mirzani Laura Meizani alias Loli. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan 2 alat bukti yang cukup kuat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, menyatakan bahwa hasil gelar perkara menunjukkan adanya bukti yang mendukung dugaan tindak asusila tersebut. Penyidik telah mengantongi keterangan saksi dan hasil visum yang memperkuat kasus ini. VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat auto-sah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang. Ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya pada malam hari ini. Tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30. Kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang kita mempunyai alat bukti, ya dari keterangan saksi. Lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D junto pasal 81 ayat itu. Kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri padanya? Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya untuk sementara ini kita masih di penyidik, ya penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Bu, akan dalam 20 hari ke depan Bu, transman sendiri tadi yang bilang Bu? Iya, nanti kita tanya ke penyidik kalau itu. Yang jelas malam ini dari VA setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Fadel dijerat dengan pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan pasal tersebut, ia terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Fadel atas dugaan persetubuhan dan tindakan pengguguran kandungan terhadap anaknya. Setelah melalui proses penyelidikan, status hukum Fadel akhirnya dinaikkan menjadi tersangka. Menanggapi perkembangan kasus ini, Nikita Mirzani mengungkapkan rasa syukur melalui akun Instagram pribadinya dan di depan awak media. Ia menyampaikan terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan
untuk membela hak anaknya dan merasa lega karena keadilan mulai terwujud. Pas banget ya ini malam Nisfu Takban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Papi yang udah dianggap gue sebagai saya angkat Diki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang, apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Itu aja. Kak Niki, rencananya Laura akan kembali ke rumah itu kapan ya Kak Niki?